Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Sebelumnya, di Tira Tragedi Season 2. Bau anyir darah menyeruak di ruangan, beradu dengan bau dupa. Di depan mata saya, seorang pria digigit, dicabik, dikuliti oleh sosok yang disebut Leak. Makhluk yang sebenarnya adalah manusia pencari tumbal itu, jika malam menjelma menjadi Leak. Dari langit dengan warna galaksi, turun dengan anggun sang naga bermahkota emas. Cantik, mempesona, membuat saya tak bisa melukiskan keindahan ini. Benar-benar, naga ini begitu menakjubkan. Ialah yang melindungi tanah dewata ini, bahkan di hari kebangkitannya. Sepertinya aku datang terlambat. Naga runting sudah mengikat janji. Seorang pria berjaket merah muncul. Di dahinya terdapat sebuah tato. Di belakangnya, kabut hitam dengan sepasang mata menyala. Naga lain. Tira Tragedi Season 2 Episode 7 Tirta. Tira, dari data analisis cepat, kemungkinan kamu mengalami kelumpuhan akibat kerusakan syaraf, akibat racun naga Visadara di tangan kanan. Racun tertentu dapat merusak otot di tangan kanan yang mengakibatkan kelemahan atau kelumpuhan. Namun, perlu dilakukan pengecekan medis lebih lanjut. Sebaiknya Tira mundur dari pertarungan. Otakku berusaha mencerna informasi dari Chelsea, sementara Bajra terus-menerus menanyakan keadaanku sembari menjauh dari naga bayu. Naga petir berwarna keemasan itu meliuk turun hingga mencapai sebuah helipad. Ia memintaku beristirahat dan memulihkan diri. Bajra menurunkanku dan menatapku dengan pandangan mata berapi-api, penuh tekad dan kesungguhan. Bajra, aku masih belum kalah. Tentu, aku tak mau menyerah di tengah jalan dan membiarkannya berjuang sendirian. Namun, Bajra melesat dalam sekejap mata, menuju langit, diikuti gema petir yang menggelegar. Kedua naga kembali beradu di langit, saling menyerang dan bertahan dengan kekuatan masing-masing. Langit senja yang oranye kemerahan menjadi penuh kilat dan angin kencang. Sementara, di bawah langit sana, manusia sibuk dengan urusan masing-masing, meski beberapa orang tampak mengabadikan fenomena yang terjadi di langit. Di antara suara sirine ambulans maupun damkar yang bersahutan. Naga bayu dengan sayap-sayap megahnya menghasilkan angin kencang, membentuk puting-puting beliung. Sepertinya, kedua naga itu sudah jauh lebih serius dan intens. Angin puting beliung menerbangkan apapun yang ada di sekitar bundaran HI. Gedung-gedung, hotel, perkantoran, dan pusat perbelanjaan terkena dampak. Atap bangunan berterbangan, kaca-kaca pecah, pohon-pohon tumbang, orang-orang berlarian, mobil dan motor pun mengebut, mencari tempat berlindung.
Terima seranganku, Bajra. Kau harus segera kusadarkan. Aku takkan segan-segan lagi menghajarmu yang bukan. Sang naga petir melecutkan petir-petir ke arah sang naga angin. Namun, ia mengendalikan angin untuk menangkis petir. Bak buah si malakama, petir-petir itu berbelok dan mengenai gedung-gedung, memicu kebakaran, membuat area Bundaran HI seketika menjadi lautan api. Pemirsa, terjadi pertarungan antara naga petir dan naga angin. Saat ini, kondisi di Bundaran HI dan sekitarnya menjadi mencekam dan bahaya. Saya setuju dengan Profesor Baskara kalau sekarang kita butuh Citrun, sang penakluk naga. Citrun, jika kamu menyaksikan live report ini, tolong selamatkan kami. Pemirsa, tetaplah waspada dan evakuasi jika area Anda dalam bahaya. Saya dan Profesor Baskara akan melakukan evakuasi dan mengikuti instruksi dari aparat dan pemerintah. Semoga kita semua diberi keselamatan. Dari Chelsea, aku bisa mengikuti update berita terkini mengenai apa yang terjadi. Tangan kananku masih tak mampu bergerak, sementara tubuhku terasa lemas dan nyeri. Aku hanya berharap kedua naga itu tidak saling menyerang dan membahayakan diri mereka maupun makhluk lain. Namun, harapanku sepertinya tetap jadi harapan. Mataku menyaksikan naga bayu melesat dengan kecepatan luar biasa, menerjang Bajra dengan cakar dan ekornya yang tajam. Sisik-sisik emas Bajra mulai berubah warna, biru keunguan. Ia tak bisa membalas serangan naga bayu yang membuat naga angin itu berhasil mencengkram leher Bajra. Setelah kau setuju untuk berpihak padaku, Bajra, kita bersatu, menyingkirkan pembunuh para raja. Manusia yang kau sebut Tira adalah keturunan pembunuh para raja. Darah hinanya mengalir, dan aku muak mencium hawa hina itu. Bajra berusaha melepaskan diri dengan meniupkan tubuh, tetapi cengkraman naga angin terlalu kuat. Sang naga petir membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan raungan menggelegar. Seberkas petir raksasa keluar dari mulut dan menyambar naga angin tepat di dada. Naga bayu terhuyung mundur, terluka. Ia mengeluarkan raungan kesakitan. Awas kau, Bajra. Tatkala Bajra terbebas, tubuh naga angin yang terluka mulai bersinar. Lukanya perlahan sembuh dan kekuatannya kembali pulih, sementara Bajra semakin berubah warna dan gerakannya melambat. Baru saja Bayu ingin menyerang Bajra kembali. Bajra bergerak tak beraturan dan... Bajra! Aku meraung di atas helipad. Baru saja Bajra melesat turun dan menghantam tanah. Tubuhnya biru keunguan, matanya tertutup. Terjatuhnya Bajra menyebabkan semakin banyak bangunan hancur dan kebakaran semakin meluas. Tak lama dari itu, tubuh Bajra sekaligus pusaka di kaki kananku lenyap. Apa yang terjadi? Di tengah rasa frustasiku, Chelsea menghubungi medis, Tante Engel, dan Nico sambil mengirimkan koordinat posisiku saat ini. AI-ku itu berinisiatif sendiri, kemungkinan karena mempelajari polaku selama ini. Tipe yang suka bertarung dan mengabaikan kesehatan atau keselamatan diri sendiri. Tira, gimana keadaanmu? Kata Nicholas kamu butuh pertolongan medis sekarang juga. Aku mendongak dan melihat sebuah helikopter mendekat. Siva melambaikan tangan, sementara rambut kepangnya berkibar-kibar. Nico duduk di sampingnya, tak mau menatapku. Dia ngambek. Nggak penting. Helikopter lantas mendarat di helipad. Siva turun dan menghampiriku, wajahnya cemas. Ia memeriksa tangan kananku
dan syok dengan luka-luka yang ada hampir di seluruh tubuhku. Niko juga turun dari helikopter dan sepertinya bersiap untuk mencecarku dengan omelan. Sebelum itu terjadi, aku melesat masuk ke helikopter dan menutup pintunya. Kutinggalkan Niko dan Siva di helipad. Setidaknya, mereka lebih aman di sana dibandingkan ikut denganku. Manusia, naga bayu kemungkinan bangkit dengan kekuatan penuh. Bajra saat ini mustahil mengalahkan. Ditambah efek racun dari Visadara. Kita butuh bantuan dari kekuatan lain. What the hell? Dari mana saja kau, Wisesa? Kau melarikan diri? Manusia, kau tahu, tadi aku dilempar oleh Bayu dan butuh energi besar untuk berpindah tempat. Beruntungnya, teman manusiamu sedang mencarimu. Jadi, aku bisa ikut menggunakan burung terbang ini. Terus, apa yang terjadi sama Bajra? Aku takut. Tenang, dia kembali ke tabir dan akan memulihkan diri. Mungkin akan butuh waktu yang lebih lama karena ia telah diserang oleh Bayu dan Visadara. Manusia, kau harus berhati-hati dengan naga bayu. Dari helikopter yang terbang di atas langit Jakarta, aku bisa melihat neraka. Di bawah sana, penuh dengan asap, api, sirine, hingga suara tangis. Kota Jakarta porak-poranda, lebih luas dan masif dari yang kubayangkan. Tampak orang-orang dan hewan terperangkap di gedung-gedung, berteriak meminta tolong. Sementara damkar dan polisi mencoba menyelamatkan siapapun. Aku meminta Chelsea menghubungi apapun yang bisa memberi bantuan secepatnya. Perasaan sedih dan marah menyelimuti hatiku. Tubuhku gemetar dingin, jantungku berdegup kencang, ototku menegang. Maafkan aku yang lemah. Daripada minta maaf, lebih baik selamatin orang kan, Kak? Minta maaf doang mah nggak ngaruh. Aku mendelik. Dari bangku belakang, muncul si bocil menyebalkan dengan wajah songong. Kenapa tiba-tiba ada dia? Si Niko dan Siva membawa dia? Atau gak sengaja kebawa? Tuh, lihat Kak, naga-naga jahat itu bikin semua hancur. Orang tuaku juga dibunuh naga. Jadinya aku yatim piatu. Maaf, aku turut berduka. Tapi bohong, kakak udah ketipu. Aku kan sakit tipes doang, Kak. Ortuku masih hidup dan udah dievakuasi, Kak, sekarang. Anak sialan, baru mau simpati malah jadi emosi. Manusia, jadi apa yang akan kau perbuat? Wisesa melayang di samping pilot helikopter, melihat-lihat situasi. Chelsea masih menganalisis data dan informasi mengenai naga bayu dari video-video yang merekam pertarungan naga bayu dan naga bajra. Aku sendiri masih bingung dan cemas. Tangan kananku tak bisa bergerak. Kota Jakarta hancur. Bajra sedang memulihkan diri. Dan di sini, aku juga harus melindungi anak kecil, sekaligus mengupayakan agar naga bayu tak membuat kerusakan lebih besar. Naga bayu mengincar nyawaku. Jadi, bakal kuhadapi dia sendiri. 1 lawan 1. Keren, menyala mbakku. Kau waras manusia. Kau bisa terbunuh tanpa kekuatan naga. Tunggulah sampai Bajra pulih, karena kekuatanku sudah tidak ada. Untuk sementara waktu, bersembunyilah, sayangi nyawamu. Setelah itu, baru kau bisa melindungi yang lainnya. Bacot Wisesa. Kalau nggak sekarang, mungkin bakal lebih banyak lagi yang terjadi. Nggak bisa ku kontrol.
Lebih baik mencegah daripada mengorbankan orang lain. Aku harus melindungi semuanya. Sekarang, bahkan kalau nyawaku harus jadi bayarannya. Kau terlalu naif manusia. Kalau kakak mati, nanti kakak yang mukanya biasa aja itu nangis loh. Sedih. Jangan mati dong, Kak. Anak kecil diem aja. Chelsea, cari tempat yang lebih aman untuk bertarung dengan naga bayu. Berdasarkan citra satelit, ada beberapa pilihan tempat, Tira. Pertama, Pulau Reklamasi Jakarta. Pulau reklamasi yang belum sepenuhnya dibangun. Pulau ini memiliki minim penduduk dan infrastruktur. Kedua, Pelabuhan Tanjung Priok. Kawasan pelabuhan didesain untuk menahan beban berat dan memiliki lapangan luas. Dan ketiga, tanah lapang, seperti lapangan Monas atau Kemayoran. Namun, perlu melakukan evakuasi warga terlebih dahulu. Chelsea menjabarkan hasil analisisnya dan menayangkan hologram peta. Sementara, pilot helikopter membantuku memantau keberadaan naga bayu. Aku yakin 100% naga angin itu akan mengejarku dan helikopter ini. Kemana? Aku harus pancing naga itu kemana? Perlu diperhatikan, Tira, bahwa pertarungan dengan naga bayu tetap berisiko tinggi, meskipun diadakan di tempat yang aman. Naga bayu mampu mengendalikan angin dan disinyalir bisa membuat tornado. Arah angin tornado perlu dipertimbangkan agar tidak bergerak ke arah pemukiman penduduk. Kita perlu mengupayakan proses evakuasi dan pengamanan maksimal untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan materi. Terdeteksi naga bayu dalam radius 1 km. Ia menuju kemari, Tira. Seluruh tubuhku gemetar. Ada rasa nyeri dan ngilu yang bercampur. Di antara rasa sakit itu, aku mengumpulkan keberanian. Kukuatkan semua yang tersisa di diriku. Pulau reklamasi, sekarang! Langit Jakarta telah berubah warna ke gelap, diiringi dengan matahari terbenam. Helikopter melaju kencang, bersisian dengan burung gagak. Saat ini, kami menuju arah Pulau Reklamasi dan tengah berada tak jauh dari Istana Merdeka, tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia. Kuharap aku sudah pulih ketika waktunya tiba, bertarung kembali dengan naga bayu. Menggunakan kekuatan Bajra yang tersisa, aku melakukan regenerasi dan menyembuhkan luka-lukaku. Sayang sekali, tangan kananku yang lumpuh tidak bisa diapa-apakan. Di sisi lain, Siva menghubungiku dan memintaku untuk mundur. Tentu, aku tak akan mengiyakan. Aku malah berpesan ke Siva untuk segera melakukan evakuasi bersama pemerintah setempat. Oh iya, bocil kematian ini harus kuevakuasi juga. Lihat, Kak! Ada naga! Dari balik awan, naga bayu muncul dengan keempat sayapnya yang lebar mengembang. Pilot, aku bakal hadapi naga itu. Tolong segera pergi dari tempat ini. Pastikan si bocil ini selamat dan dievakuasi. Siap, Nona Tira. Hei bocil, kau dan pilot bakal terjun. Ikuti kata-kata pilot. Hah? Terjun? Oh gak ah! Terjun kan serem. Kalau aku mati gimana? Emang kakak mau tanggung jawab? Persentase keselamatan terjun dengan pilot heli lebih tinggi daripada tetap di sini. Aku memakaikan pengaman dan alat terjun ke bocil. Sementara pilot helikopter mengaktifkan mode autopilot dengan tujuan Pulau Reklamasi. Setelahnya, ia siap untuk melakukan terjun payung. Gak mau, Kak. Aku takut. Aku sama kakak aja. Kalau ada kau malah ganggu. Pergi sana. Kalian harus selamat. Bocil itu memegang tangan kiriku dengan ekspresi menangis dan tantrum. Kenapa sih di saat genting ini aku harus berhadapan dengan anak-anak? Apalagi? Kakak bisa mati. Ayo turun juga. Lebih baik aku yang mati daripada semua orang mati. Bukan hanya orang, tapi juga hewan, tanaman, dan banyak hal lainnya. Ada harga untuk pertarungan. Intinya, aku bakal mati-matian melindungi. Kakak mau bunuh naga itu? Enggak, aku hanya mau menghentikan ini agar gak ada korban lagi. Naga bayu berada tepat di belakang helikopter.
bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mengarahkan pusaran-pusaran angin ke helikopter. Berkali-kali helikopter terhuyung dan mencoba menghindari serangan. Namun, angin dari Nagabayu jauh lebih kuat. Helikopter mungkin tak mampu bertahan lebih lama jika diserang terus-menerus. Aku membuka pintu helikopter. Seketika angin kencang menerpa wajahku. Mataku sedikit perih karenanya. Pilot helikopter dan si bocil yang diikat ke tubuh pilot mulai meluncur turun dari udara. Parasut terbuka. Aku berharap mereka berdua selamat. Dan sekarang, aku bisa fokus menghentikan Nagabayu. Nagabayu, hadapi aku dan jangan sakiti siapapun. Aku di sini untuk melindungi manusia dan kota ini. Nagabayu semakin mendekat. Aku berusaha menembakkan sisa-sisa petir dari pusaka Bajra ke arah Nagabayu. Berusaha melumpuhkannya. Jika saja tangan kananku tidak mati rasa, aku pasti bisa membidiknya tepat sasaran. Tangan kiriku tidak sebaik tangan kanan. Namun, naga bersayap itu tidak terluka sedikit pun. Ia mengelak dengan gesit, menggunakan anginnya untuk menghantamku dari segala arah. Dia lantas menabrakkan dirinya ke helikopter, membuat helikopter berguncang hebat. Kaca-kaca helikopter retak. Beberapa bagiannya mulai rusak. Tira, helikopter mengalami malfungsi. Helikopter akan jatuh. Tidak, helikopter akan meledak. Tira. Beruntungnya, aku memakai parasut dan selamat dari ledakan. Kulihat Wisesa melayang di sampingku dengan warna tubuh yang semakin biru keunguan. Tira, aku tak bisa bergerak. Rasanya semua mati rasa. Jangan mati. Aku menangkap Wisesa dengan tangan kiriku. Kami terjun ke arah gravitasi. Namun, naga angin itu terus menyerang dengan pisau-pisau anginnya yang mampu merobek parasut. Aku bergidik, membayangkan posisiku saat jatuh nanti. Meski aku dan papi dari dulu sering olahraga terjun payung atau para layang, kalau tanpa alat keamanan, jujur belum pernah. Jangan kabur, manusia hina. Tubuhku terjatuh di matras yang empuk. Aku membuka mata dan menemukan wajah Siva yang pucat dan panik. Tira! Syukurlah. Analisis data Nicholas tepat. Nicholas yang ngasih tahu aku untuk nyiapin matras di sini. Tira, ayo kita evakuasi. Samar-samar, aku melihat Nico berdiri tak jauh dari matras. Dia sibuk dengan tablet dan tengah menjelaskan sesuatu ke... Sebentar, Pas Pampres. Pasukan pengaman presiden. Tira, kita mendarat di istana presiden. Hah? Aku menoleh ke seluruh sudut. Benar, ini istana presiden. Suasananya ramai dengan tokoh-tokoh politik dan presiden beserta jajaran kabinetnya. Apa-apaan ini? Bukannya harus dievakuasi? Kenapa semua orang penting bisa ada di sini? Gimana kalau Bayu turun ke sini dan menyerangku? Bisa-bisa orang-orang ini terkena. Baru saja aku melepas sisa parasut, seseorang berlari mendekat ke arahku, si bocil. Oh, syukurlah dia selamat. Enggak, harusnya dia juga segera dievakuasi. Untung kakak nggak mati. Kenapa nggak evakuasi sih? Dari arah belakang punggungku, angin kencang bertiup dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekian detik, menghantam Istana Merdeka dan segala isinya. Pohon-pohon bergoyang kencang, kaca-kaca pecah, mobil-mobil bertuburkan, dan beberapa bagian istana runtuh. Seluruh pas pampres tampak sibuk menyelamatkan presiden dan jajaran kabinet. Begitupun dengan pasukan TNI yang berjaga-jaga di sekitar istana. Evakuasi darurat dilaksanakan. Awas, Tira. Terdeteksi gerakan pohon tumbang. Aku melihat sekeliling dan bersiap mencari Nagabayu. Namun, kala aku menoleh,
bocil yang berada di dekatku tiba-tiba terjebak di bawah pohon besar yang tumbang. Tanpa ragu, aku berusaha menarik si bocah itu keluar. Tetapi sia-sia. Pohon itu terlalu kuat untukku. Di sisi lain, darah mulai mengucur dari kepala bocah itu. Aku ingin berteriak ke arah TNI dan Pas Pampres. Akan tetapi, mereka sibuk menjalankan tugas mereka, menyelamatkan presiden dan orang-orang penting di negara ini. Sementara, Niko tampak kesulitan berlari dan dipapah Siva. Mereka semua menjauh dariku. Pusaka di kaki kananku berkilat. Petir-petir menyala kecil dari sana. Aku merasakan kekuatan petir Bajra semakin melemah. Manusia, kekuatan petir dari Bajra sebentar lagi habis. Kau bisa mendapatkan kembali apabila Bajra telah pulih. Bijaklah dalam menggunakannya. Kau hanya bisa melukai Bayu dengan kekuatan Bajra atau kekuatan lain. Kekuatanku pun telah habis. Tira, mundurlah. Selamatkan diri. Manusia bocah ini bisa diselamatkan oleh petugas evakuasi. Tira, naga Bayu semakin mendekat dan kemungkinan akan membuat badai angin yang lebih besar. Bahkan tornado. Kak! Tolong, Kak! Aku menelan ludah. Setiap keputusanku adalah penting dan berpengaruh untuk masa depan. Kini, aku harus memilih antara menyelamatkan diriku atau bocil asing ini. Jika menggunakan sisa kekuatan petir, maka aku harus menghadapi naga Bayu dengan kekuatan manusiaku. Tak seimbang dengan kekuatan naga. Jika aku kalah dan naga Bayu tetap menyerang, kekacauan dan korban lebih besar bakal tercipta. Ini buah si malakama. Aku bakal nyelamatin semuanya. Bahkan kalau nyawaku jaminannya. Sisa petir Bajra mengaliri tubuhku. Aku memusatkan energi petir ke tangan kiri dan bermaksud menjadikannya laksana pedang petir. Bakal ku tebas pohon yang menjebak bocil ini. Kuselamatkan dia. Berhasil! Aku menarik cepat si bocil dan menggendongnya di bahu kiri. Tubuhnya semakin lemas dan darahnya tak henti mengalir. Terima kasih, Kak. Tapi kenapa kakak nyelamatin aku? Kakak seharusnya nyelamatin diri kakak sendiri. Diam. Pokoknya jangan sampai pingsan dan tidur. Kamu harus tetap sadar. Kau pasti selamat. Sesuatu menghantam punggungku. Aku dan bocil terhuyung ke depan, terjatuh tepat di air mancur yang terbelah-belah. Bocil itu terhempas dari tangan kiriku. Sementara tangan kananku masih tak mampu bergerak. Dan sialnya, kini urat biru keunguan itu muncul di kaki kiriku. Kaki kiriku mati rasa. Aku beringsut, bertumpu dengan kaki kananku. Mencoba meraih bocil itu. Dia jatuh pingsan dengan darah segar mengalir di belakang kepalanya. Tolong! Selamatkan anak itu! Tira, kau yang seharusnya lari dari sini. Akhirnya kutemukan kau, manusia hina. Kau tak bisa kemanapun. Naga Bayu menutup sayapnya yang besar. Dia menjejakkan kaki tajamnya ke tanah, berdiri dengan angkuh. Ia mendekat ke arahku, sementara aku tak mampu bergerak. Naga Bayu, aku akan bertarung denganmu. Aku tak akan lari. Namun, tolong selamatkan anak itu. Setelah itu, mari kita bertarung. Tidak. Tira tidak memiliki kekuatan naga sekarang. Kalian tidak seimbang untuk bertarung. Bayu, kau tentunya tidak senang kan kalau lawanmu lemah dan tidak seimbang. Diam kau, Wisesa. Naga Bayu menghentakkan tangannya dan seketika pusaran angin kecil menghantam Wisesa.
Wisesa yang dipenuhi urat biru keunguan itu terjatuh, tak bergerak. Langkah naga bayu semakin terasa mendekat, menggetarkan. Bulu kuduku berdiri. Aku tercekat. Keringat dingin jatuh di pelipis. Jantungku serasa akan copot dari tempatnya. Chelsea masih berusaha menghubungi tim medis, termasuk Nico dan Tante Enggal. Apa yang harus kulakukan? Kini saatnya kau menembus dosa-dosamu dan nenek moyangmu. Dosa kalian membunuh para raja. Naga bayu mengangkat tangannya. Cakar-cakar tajam di kukunya tampak menakutkan dan siap mencabik. Aku bergeming. Selamatkan anak tak berdosa itu. Hentikan, Bayu. Aku menyaksikan naga bayu terhuyung ke samping karena adanya semburan air yang tiba-tiba muncul dari belakangku dan menghentikan serangan naga bayu kepadaku. Kala aku menoleh, terlihat moncong seekor naga berwarna biru. Ia lantas meliuk. Tubuhnya begitu besar dan panjang, memiliki sirip-sirip gradasi hijau kuning. Chelsea menyimpulkan kalau naga biru panjang itu seperti Monas. Tirta. Tira Tragedi Season 2. Karakter Tira oleh Nono GM. Pengisi suara Riri sebagai Susi atau Tira, Dierdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Tanfis sebagai Naga Bajra, Dito Ahmad sebagai Nicholas, Devina Salmania sebagai Siva, Mahdi Sugoi sebagai Profesor Baskara, Rama sebagai Naga Tirta, Mai sebagai Naga Bayu, didukung oleh Nabila sebagai Ilana, Revia Israini sebagai Enggal, Rere sebagai Bocil Kematian, Hamid sebagai Chelsea, Nadif Sanggara sebagai presenter TV, Ringgas sebagai pilot, produser Diardra Anindika, konsep cerita Oyas Sujiwo, Nabila Rosyada, Mansha Lubis, Diardi Anindika, konsep naga Fajar Sungging, desain naga Hazat 404XC, Latifah NH, desain karakter Krim Kopi, Fauzia Chang, Ken Sani, Latifah NH, Hazat 404XC, naskah Aries Tanabira, editor cerita Oyas Sujiwo, Diardi Anindika, ilustrator Yumi Baker, Hazat 404XC, video editor Nadif Sanggara, penata suara Diardi Anindika, Nadif Sanggara. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.